Yang paling nikmat ini ya, main merpati ya? Paling nikmat merpati. Banyak temannya ya, banyak temannya juga gitu ya. Banyak temennya gaul bisa. Mungkin kalau seusia saya nggak bermain merpati, ya kebanyakan penyakitnya stroke. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Karena gerak gairah terus, seneng Iya, terus, semangat terus ya. Iya, ketemu teman-teman, akhirnya rasa mungkin diantara main di Grinting itu saya dengan Mbah Sawar mungkin yang paling Senior ya? Senior, yang paling iya. senior ya? Dari tahun 85-an sampai 85-an tahun ini sampai 2021 masih main merpati, juaranan terus burungnya ya? Alhamdulillah. Seneng nemen ya Pak? Ya oke teman-teman Tiga Darah Losdor, di depan ini kamera ini ada piala-piala yang berhasil diraih oleh Abimanyu dan kawan-kawan ya, dan ya, yang ada di tim BP Bola Kamba. Pak Cito mungkin bisa dijelaskan juara apa saja yang bisa diraih oleh Abimanyu, Pak Cito? Untuk Abimanyu kemarin pengalaman yang kedua berarti Abimanyu setelah vakum, yaitu kita semangat lagi karena megang Abimanyu. Yang pertama Abimanyu di sana itu juara 2. Ya. Boleh dipegang Pak Cito? Ini pertama Abimanyu juara 2. Oh ini di lapak mana ya? Di lapak kalau muda Grinting. Oh gitu ya, juara 2 ya. Oke, ada lagi Pak Cito? Kemudian pada lomba berikutnya minggu berikutnya dapat juara 1. Juara 1. Iya, ini juara 1. Ada lagi Pak Cito ini dari Abimanyu nih? Minggu ketiganya kalah, tapi jagungannya dapat juara 1. Oh, di jagungan. di jagungan juara 1 ya. Di POB. POB. Okay. Best of the best. Best the best. Kemudian minggu selanjutnya yaitu dapat juara 3. Ini terakhir merpati mau brodol ya? Mau brodol iya. ya. Setelah itu istirahat sih ya? Setelah itu istirahat. Nah, dan pada saat istirahat itu juga ada penggantinya ya? Ada tadi yang namanya Senopati, terus tadi Santiaji. Santiaji. Gitu. Ya. Oke. Pak Cito, pengalaman selama bermerpati gimana Pak Cito? Alhamdulillah dari mulai SMP saya mulai bermain merpati itu di kampung itu hadiahnya tidak seperti ini kelihatan ya. Oh gitu ya. Kalau dulu kan hadiahnya seperti mangkok, piring, gitu ya? tremos, alat rumah tangga ya, alat rumah tangga ya. Kipas angin dan sebagainya. Kemudian mulai saya terjun di sini 85, yaitu dinas di sini saya bermain burung yang namanya kristal. Oh namanya kristal itu ya. Juga di Grinting tapi di sebelah selatan lapangan. Oh gitu ya. Di situ juga yang namanya kristal itu tidak luput juara dengan Mas Bambang saingannya. Oh gitu ya. Berarti tahun 85 itu ya? Sekitar 85. Iya sampai 90-an lah. Iya. Ya gini Pak Cito, soalnya kan ada yang bilang itu merpati kolong ya. Merpati kolong itu berasal dari Brebes, gimana menurut Pak Cito gini Pak? Ya memang saat itu Brebes itu yang banyak pemain-pemain yang akhirnya dikumpulkan jadi satu seperti lomba besar saat di Lues. Itu kan ibaratnya Kabupaten Brebes lah. Oh gitu itu ya. Lomba besar, nah itu mulai terkenal. Saat itu malah justru penilaiannya itu hanya masuk tok. Oh hanya masuk. Yang penting burung masuk. Oh gitu ya. Tapi sekarang setelah Pekalongan dan sebagainya ini ada sampai ke matras. Patek bawah ya, matras atau patek bawah. Oh gitu ya. Dilanjut juga di Purwokerto, saya pernah ke sana pakai meja. Oh pakai meja ya. Tapi tidak pernah berhasil karena mungkin terlalu banter atau gimana. Oh gitu ya. Iya. Memang karakternya harus beda memang dengan yang harus ya. Beda itu seperti itu. Pengalaman juara lagi selain kristal apa lagi nih Pak Cito? Selain kristal foto-foto dingin Pak. Berarti lupus. Lupus ya? Lupus itu kena musibah pada saat tahun baru. Tahun baru itu mestinya enak, senang-senang. Saya buka. Oh gitu ya. Di makan garangan. Oh gitu. Lupus itu jadi putus sebelum hadiah berlanjut. Oh lupus, gitu ya. Pada waktu itu juara berapa kali lupus? Saat itu juara 3, juara 1 pernah.
Oh gitu ya. Heeh. Berlanjut penggantinya apa nih Pak Cito? Hitam. Hitam ya. Heeh. Hitam di Selatri gagal, tapi di wilayah Bulakamba ya alhamdulillah hadiah tidak seperti ini ya sering dapat lah. Heeh. Kemudian setelah hitam selesai karena stroke apa ya istilahnya Turun urat lah. turun urat ya. polio, Ya, akhirnya polio. berhenti. Oke. Saya lanjutkan kuliah. Oh gitu Kuliah ya. berhenti vakum Om. Setelah selesai kuliah, saya diiming-imingi lagi oleh Pak Driono. Oh Pak Driono ya. Nah. Iya. Dikasih satu yang saya namai Panglima. Oh Panglima ya. Lah itu mulai saya bergairah. Ya. Oh, gitu Karena ya. Panglima itu tipenya nutup, darah nutup, banter. Ya. Tapi sekarang sudah tidak di tangan saya, sudah saya lempar. Ya, dengan harga yang sangat murah melihat kondisi Merpati sekarang seperti ini. Oh gitu ya. Akhirnya saya trauma, agak berhenti lama. Nah mungkin mantu Bapak biasanya seneng darah kok kayak ngalamun terus. Akhirnya saya dikirimi Merpati lagi. Oh. Yaitu Abimanyu. Abimanyu itu ya. Saat itu juga saya kurang yakin masalahnya apa. Bahwa piye-piye gitu loh. Oh, gitu ya. 25 itu. Setelah saya kasih betina kok saya ngelop kok enak gitu loh. Oh, Akhirnya iya. tambah semangat. Nah, yang akhirnya saya coba ke kalangan saat itu di Bangsri. Oh Si di Bangsa- Bajak. Si Bajak. Oh iya. Si Bajak di sana piye pertama kali ikut lomba sudah dapat bagian. Oh gitu luar Karena biasa ya. cuaca. Oh, Akhirnya tidak bersahabat ya. dibagi. Iya. Akhirnya karena perencanaan panitia kurang sempurna, akhirnya bubar di situ. Oh gitu ya. Saya alih ke Grinting. Oh ke Grinting. Nah, Grinting saya mulai tumbuh lagi. Semangatnya ya, Pak ya? megang. Karena lomba pertama sudah dapat, kedua dapat, ketiga dapat. Oh gitu ya. Jar- Pak dari tadi kan hobi merpati ya. Mungkin kan selain itu kan Bapak punya hobi yang lain ya. Tapi yang paling nikmat ini ya main merpati ya. Paling nikmat Merpati. Banyak Mungkin temannya ya. Banyak temannya juga gitu ya. Banyak temennya gaul bisa. Mungkin kalau seusia saya nggak bermain merpati, ya kebanyakan penyakitnya stroke. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Karena gerak gairah terus, seneng Iya, terus, semangat terus ya. Iya, ketemu teman-teman, akhirnya rasa mungkin di antara main di Grinting itu saya dengan Mbah Sawar mungkin yang paling Yang paling senior ya? Senior, yang paling iya. senior ya? Dari tahun 85-an sampai 85-an tahun ini sampai 2021 masih main merpati, juaraan terus burungnya ya. Kayak alhamdulillah. seneng nemen ya Pak. Ada yang mau disampaikan untuk pemain-pemain muda mungkin Pak ini kan? Bagi pemain muda jangan putus asa. Kalah itu sudah biasa. Oh, gitu ya. Tapi yang penting kita rutin, kita semangat. Insya Allah nanti Anda pun akan seperti saya. Oke. Setelah menekuni merpati nanti akan bisa. Oh gitu. Pak, kalau dalam perawatan nih kan mungkin Bapak merawat sendiri apa dibantu apa pokoknya ada timnya gimana Pak? Saat ini saya merawat sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Asik ya Pak ya merawat sendiri asik ya Pak? Asik. Ada keasikan Iya, tersendiri ya Pak ya? Karena merpati akan nurut dengan majikannya yang dikata dipegang sendiri. Oh, di sela-sela kesibukan, Iya. ya rutinitas sehari-hari, Pak Jito juga disempatkan merawat burung sendiri ya. Merawat burung sendiri. Biasanya kan cuman datang untuk ngeber aja nih. Ternyata Pak Jito ini memang menjiwai ya. Iya. Dengan merpati ini jadi ya seperti teman ngobrol ya. Kadang bisa ngobrol nggak Pak ini merpati Malah Pak? justru kalau saya jenuh ini dan itu ada masalah saya langsung ke burung. Oh gitu ya. Ya Jadi, sekedar nyawa. masalah mungkin. hilang. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nggak usah beli obat penenang, Nggak kok, usah ya, obat kayak- penenang, iya. fresh kembali ya Pak ya. Ah. Nah. Pak Jito ini kan ada yang bilang ini merpati kolong memang aslinya dari Brebes untuk destinasi wisata hobi ya. Harapan Pak Jito untuk pemerintah gimana Pak? Mungkin adalah mungkin Gimana? harapan Pak Jito untuk pemerintah supaya lebih maju lagi merpati kolong gitu loh Pak. Ya diadakan istilah event-event nasional. Oh gitu ya. Jadi seperti aparat-aparat besar itu ikut terjun seperti burung kicau itu loh. Oh gitu ya. Bisa ya Pak di sini Pak ya? Bisa. Bisa harusnya bisa ya. Wong Harusnya burung kicau aja bisa ya Pak ya. Wong burung kicau aja bisa, kok merpati nggak bisa? Apa karena dilirik sebelah mata apa gimana Pak ya? Ya mungkin. Mungkin oh gitu. Tapi percayalah mungkin merpati kolong suatu saat juga akan menjadi bisa event nasional ya. Mungkin bahkan mungkin internasional kan bisa mungkin Pak. Mungkin dari luar negeri bisa ke sini kan menurunkan
atlet kayak Merpati Pos kan juga bisa, Iya, Pak. Untuk kandang bersama misalkan ya. Kalau di sini mungkin Pak, kalau boleh tahu nih, kalangan di sini sebenarnya nih Pak nih, sudah bisa untuk event nasional nggak Pak? Sebetulnya sudah, kalau kalangannya kepanitiaan dan sebagainya. Cuma yang kurang layaknya itu kondisi lapangan parkir atau kurang luas dan sebagainya gitu. Oh gitu ya. Artinya itu masih bisa dibenahi ya Pak ya? Bisa dibenahi. Kalau masalah jarak dan itu sudah cukup. Oh gitu ya. Kalau Pak Jito sendiri nih, kan ada orang yang kadang fanatik nih, arah terbangan utara, arah terbangan selatan. Itu kalau Pak Jito gimana Pak? Tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah ya Pak Tidak Jito ada ya? masalah. Katanya arah dari selatan lebih bagus dibandingkan arah dari utara. Itu saya kira enggak. Sama. Pak Jito, ini kan di komentar dari channel YouTube Tiga Darah ada yang pengen tanya-tanya, bahkan japri saya ya tentang Pak Guru Driono itu katanya legend sini ya. Waktu itu kan saya mungkin masih kecil ya Pak Jito, jadi boleh dong diceritakan almarhum Pak Guru Driono itu gimana sih Pak? Biar teman-teman juga pada tahu nih. Iya, Pak Driono itu adalah Dedemkot Merpati. Oh, daerah mana? Daerah Brebes apa daerah Gerinting apa? Itu depan saya itu, rumahnya di depan saya. Oh gitu ya. Di depan saya itu. Beliau itu dari kecil mungkin ya. Wong saya kan ketemunya tahun 85 ditugaskan di sini. Oh, itu gitu dia sudah mulai bermain merpati. Oh gitu ya. Nah, saat itu saya bertemanan dengan dia, mulai bermain lagi. Alhamdulillah memang mereka itu burungnya itu karena bagus dilempar, akhirnya orang yang megang dapat juara. Seperti itu terus. Oh, gitu ya. Akhirnya ternaknya karena dia pernah meraih bintang saat itu ya. Iya iya. Bisa mengibar bendera lah, dapat saat itu motor kan Luar biasa ya Pak luar waktu itu ya. biasa itu Oke. akhirnya bendera berkibar di Brebes Pak. itu Pak Driono. Akhirnya keturunan Pak Driono itu nyebar ke sana kemari. Ternyata betul dari keturunan Pak Driono itu anaknya itu jadi semua. Bahkan sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang termasuk yang di saya itu tidak luput dari keturunan Pak Driono. Keturunan merpati dari Pak Driono ya? Driono, yang Kalau boleh tahu termasuk cucu, cicit, umpi apa itu Pak? wah, Keturunan keberapa lah itulah? kurang ke 9 lebih lah. Oh ke 9 lebih ya? Tapi karena mengalir darah juara yang Darah kuat juara, ya, iya. ya tetap sampai anak cucu pun termasuk Abimanyu tadi ya Pak ya? Termasuk Abimanyu. Oh, luar biasa ini. Jadi memang Pak Driono luar biasa. Oh termasuk ya dia juga berkontribusi terkait merpati kolong ya Pak ya? Merpati kolong. Ya kadang kan cuma orang beli merpati sepasang di pasar udah ditaruh, tapi kan belum sempat menciptakan terah sampai nasional sampai juara. Kita juga patut berterima kasih Pak ya untuk penghobi merpati saat sekarang ini ya Pak ya. Termasuk juga Pak Jito ini masih semangat ya Pak. Padahal itu saat lomba-lomba dari Pekalongan ke sini itu yang aslinya itu dari Geriting Pak. Oh gitu ya. Geriting itu bagus-bagus. Terkenal bagus-bagus banget. Entah itu dari mana tapi terkenalnya Gerinting. Brebes kalau Gerinting ya sudah luar biasa. Oh gitu ya. Iya. Sampai mindset orang itu kalau merpatinya dari Gerinting kayak bawang itu dari Brebes gitu ya Pak ya. Gitu. Oh gitu ya. Dulu terkenalnya Gerinting. Oh, ya ini mungkin salah satu fakta sejarah ya bahwa Iya, burung bagus Brebes ya Gerinting itu loh. Ini versi dari Pak Jito ya. Ya mungkin teman-teman bisa berpendapat beda, silakan saja. Tapi ini kan kita sama saksi Saya secara tahunya langsung. karena saya berdomisili di Di Bulakambang ini ya? dekat Gerinting. Oh, dekat Saya Gerinting tahu ya? seperti itu. Banyak orang Pekalongan borong dari sini. Oh gitu ya. Seperti saat Rokman Dedi Jaya itu kan main di Pekalongan kan dia tersohor. Bawa terus tiap lomba di sana. Yang namanya Bangkit. Oh ya namanya Bangkit ya. Thank you for visit and watching my video. Please subscribe, share, like and comment.